Dan tadi disebutkan fafa'ala dzalika salasan, dan beliau pun melakukan demikian 3 kali. Ya, walaupun ya ini disebutkan ya ada ya dibolehkan kurang dari 3 kali ya dibolehkan. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim ya tentang yang demikian ya dengan telapak tangannya. Tapi kita lebih jelas kita mengamalkan yang sudah ada dalilnya, sudah ada petunjuknya ya, yang dilakukan 3 kali. Nah, telapak tangan yang mana yang digunakan untuk mengambil air? Tadi mengambil air jelas kanan. Ya. Kemudian ketika seseorang tersebut berwudu dan memasukkan air ke mulut dan hidungnya, maka dengan tangan kanan juga, karena ngambilnya dengan tangan kanan. Nggak mungkin ngambilnya tangan kanan kemudian dia pakai tangan kiri, nggak mungkin. Ya. Dan ini juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, kemudian Imam An-Nasa'i, dikisahkan an Abdi Khairin, ya, Abdi Khairin disebutkan jalasa Aliun ba'da ma sholal fajr. Pernah suatu ketika Ali bin Abi Thalib ya, setelah sholat subuh ya, jalasa ba'da ma sholal fajr fi rahbah. Setelah sholat subuh beliau duduk di tanah yang lapang, tanahnya lapang. Setelah sholat subuh duduk. Ya. Summa qala li gulamihi, kemudian Ali bin Abi Thalib memerintahkan pembantunya, i'tini bitahurin, saya minta untuk dibawakan air untuk berwudu. Ini kalau tadi disebutkan Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid, kalau ini dari Ali bin Abi Thalib. Riwayat yang lain dari ya, sahabat Ali bin Abi Thalib minta pembantunya untuk mengambilkan air untuk dia gunakan berwudu. Fa'atahul gulamu bi'ina'in fihi ma'un. Enggak lama setelah itu pembantunya datang dengan membawa air. Ya, air di bejana yang akan digunakan untuk berwudu. Ya. Katanya Abdul Khair yang ngelihat tadi, ngelihat yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, qala nahnu julusun, kita waktu itu ngeliatin. Kita ngeliatin gimana tuh Ali, sahabat Ali ketika berwudu. Wa nanduru ilaihi, kami ngeliatin gitu. Jadi duduk di situ dekat dengan Ali bin Abi Thalib dan kami ngeliat Ali wudunya. Fa akhadha bi yaminihil ina'a fa aqfa'ahu ala yadihil yusra. Setelah dibawakan air oleh pembantunya, kemudian Ali bin Abi Thalib menuangkan sedikit demi sedikit tadi 3 kali ya, ke tangan kirinya, kemudian dia ya membasuh telapak tangannya, kemudian dia menuangkan 2 kali, 3 kali, sama seperti yang dilakukan oleh ya Abdullah bin Zaid tadi. Summa ghasala kaffaihi, dan dia membasuh telapak tangannya. Summa akhadha bi yadihil yumnal ina'a summa adkhalal yadahul yumna. Setelah dia membasuh ya telapak tangannya, Ali bin Abi Thalib memasukkan air baru, memasukkan telapak tangannya ke bejana tadi. Jadi enggak langsung datang air langsung dia tangannya masuk, enggak, setelah dia cuci dulu. Setelah dia cuci 3 kali sudah bersih, baru tangannya masuk. Ya. Katanya beliau yang melihat perbuatannya Ali bin Abi Thalib, beliau pun memasukkan tangan kanannya ke bejana, summa adkhala yadahul yumna fi ina'in famatmadha. Kemudian beliau pun ya mengangkat air, ya dia menciduk dengan telapak tangannya dengan tangan kanannya, dan dia menggunakan air yang ada di telapak tangan tersebut dia gunakan untuk berkumur-kumur. Ya, wastan syaqo, dan beliau pun menghirup air yang ada di tangan kanannya, wa nathara bi yadihil yusra, kemudian beliau pun mengeluarkan air yang telah digunakan ketika berkumur-kumur dan dia masukkan ya, yang dia setelah dia masukkan ke hidungnya. Nah, ini riwayat dari ya sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, riwayat dari sahabat Ali bin Abi Thalib. 6. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di dalam berkumur-kumur ini, poin yang kelima ini, maka
dianjurkan ketika berkumur-kumur bukan hanya sekedar apa? Sekedar air masuk ke mulut. Bukan cuman sekedar air itu mampir di mulut. Tetapi ada usaha di mana dia gerakan air yang ada di mulutnya untuk membersihkan. Berkumur-kumur dia menggerakkan, namanya berkumur-kumur kan bukan cuma masuk keluar, begitu bukan. Tetapi namanya berkumur-kumur dia menggerakkan, ya, menggerakkan air yang ada di mulutnya untuk dia gunakan berkumur-kumur. Ya. Kenapa demikian? Tentunya hikmah banyak. Ya. Jangan ada ya berusaha dia demikian agar tidak ada sisa makanan yang nempel. Belum selilitannya, apalagi makannya jengkol masih ketinggalan begitu kan. Nah, ya belum lagi makan daging ketinggalan di gigi, ya, belum lagi bau mulutnya, ya, masih nempel, masih ngendon. Maka ketika dia gunakan air ketika berwudu maksimal, ya, maka dia pasti ketika itu dia keluarkan bersih. Makanya kalau air yang digunakan untuk berkumur-kumur dan dia ada usaha maksimal dalam berkumur-kumur, ketika dia keluarkan air dari mulutnya, tentunya warnanya sudah beda dikit. Betul? Sudah agak budak dikit. Ya kan begitu? Kenapa? Karena habis dia gunakan berkumur-kumur, kotoran akan nempel di situ, akan terbuang. Belum yang kedua kali, belum yang ketiga kali, tambah bersih. Tapi berbeda ketika menggunakan air itu hanya sekedar masuk air ke mulut dan dia keluarkan tanpa adanya berkumur-kumur, kotoran masih nongkrong di situ, kotoran masih nempel di situ, bau mulutnya juga nggak hilang. Apalagi habis makan makan jengkol, nggak bersih, udah. Ketika takbir Allahu Akbar, yang sebelah, ya gimana yang sebelah, bau bener ini ya. Mau tutup hidung nggak bisa nafas begitu kan, ya mau ya nggak tutup hidung ya baunya buat orang puyeng lah. Maka ingat bahwa di antara kesempurnaan sholat itu dimulai dari kesempurnaan wudunya, ada kaitannya. Nah, kemudian juga ada usaha di dalam memasukkan air ke hidung, menghirup air ke hidung, ada usaha. Jadi bukan begini, ya, tetapi ada usaha menghirup, ya, ada usaha ya menghirup air ke hidungnya, bukan hanya sekedar nempel, ya. Disebutkan sebagian para ulama sampai batasan mana kalau mampu dia menghirup sampai pangkal hidung, sampai mana pangkal hidung? Nah dari sini, ya, ujung pangkal hidung. Gak apa-apa, itu yang dimaksud. Ya, jadi ada usaha menghirup pun ya sampai ya pangkal hidungnya. Mungkin bagi sebagian orang ini susah. Ya sakit lah kalau di hidung. Wong kita kalau lagi renang aja kalau air masuk hidung kan gak enak kan begitu ya. Ya, tetapi Ya, tetapi memang harus dilatih. Agar terbiasa. Sudah nggak terbiasa, nggak mau mengamalkan dan nggak mau melatih diri, sudah sampai meninggal pun mungkin begitu terus. Ada usaha di dalam melatih, yaitu menghirup air ke hidungnya sampai ke pangkal, itu ada dilatih. Dan mungkin di awal-awal wajar kalau perih dikit, ada sakit dikit atau susah, ya wajar karena juga baru memulai, ya dia memulai mengamalkan yang demikian. Makanya Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, beliau sampai mengatakan wabalik filistinsyaq, maksimalkan di dalam menghirup air ke hidungnya. Ada usaha menghirup air ke hidungnya, wabalik dan maksimal. Illa antakuna shaima, kecuali ketika engkau lagi puasa.
Beda kalau lagi puasa. Kalau lagi terlalu ya menghirupnya terlalu kenceng, ya bisa karena ada hubungan ada saluran dari hidung itu kemana? Ya ke tenggorokan. Sehingga ya dikhawatirkan akan membatalkan puasanya. Karena ketika dia menghirup dengan dengan ya kenceng, kemudian air itu masuk ke tenggorokannya. Makanya Rasul mengatakan illa antakuna shaima, kecuali kalau lagi nggak puasa. Nah kita nggak puasa, nggak mau menghirup, nah maka diusahakan ya dilatih dan dengan dengan bertahap. Nanti kalau sudah biasa, insya Allah itu tidak ada rasa sakit lagi dan itu sudah terbiasa, ya sudah terbiasa. Ya. Dan banyak hikmah ketika seorang berkumur-kumur memasukkan air, menghirup air ke hidung, itu banyak hikmahnya. Nah, hikmah yang pertama diantaranya agar lebih sempurna berwudu. Ini lebih sempurna berwudu. Masa kita sholat setiap hari, berwudu setiap hari, wudunya seperti itu terus. Dari zaman baheula, zaman baheula, zaman dulu. Ya, seperti itu tidak ada usaha untuk memaksimalkan, memperbaiki di dalam wudunya. Padahal Rasul mengatakan wa ahsin, ya, fa ahsinil wudu'a, ya, perbaikilah, sempurnakanlah wudunya. Terus ada usaha untuk memperbaiki di dalam berwudu. Di antaranya ketika memasukkan, menghirup air ke hidungnya, ada usaha, ya, lebih sempurna. Lebih baik dan lebih sempurna ini. Kemudian yang keduanya, hikmah yang lain, karena syaitan itu dia bermalam di hidung seseorang. Sehingga di antara hikmahnya ketika seorang memasukkan air ke hidungnya, kemudian ketika istinsyak masukkan air ke hidung dan dia mengeluarkan air yang dia gunakan tersebut, maka akan dibarengi dengan syaitan. Dan mungkin saja orang yang tidak khusyuk di dalam sholat, tidak khusyuk atau kurang khusyuk di dalam sholat karena diganggu oleh syaitan. Setannya masih nongkrong di hidungnya karena dia tidak mengeluarkan. Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, idza staiqadha ahadukum min manamihi, apabila salah seorang dari kalian bangun tidur, fatawadda falyastanthir salasan, maka hendaklah kalian memasukkan air ke hidung dan keluarkan. Apa alasannya? Fa inna syaitana yabitu ala khayshumi, karena setan itu ya bermalam di batang hidungnya. Jadi hikmahnya mungkin itu. Bisa jadi orang yang sholatnya tidak khusyuk karena diganggu oleh syaitan, dan syaitan ini karena memang dia tidak keluarkan. Dan Rasul mengatakan karena setan itu bermalam di pangkal hidung kalian. Sehingga ya di antara hikmah Rasul mengajarkan tata cara berkumur-kumur dengan memasukkan air ke hidung, ya ada ya cara memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan kembali, maka ini ada hikmah, setan pun keluar. Kenapa? Karena ini hal yang gaib. Ya. Hal yang gaib, kita nggak bisa, ya nggak bisa dirongsen dulu mana nih di hidungnya bener nggak ada setan, ya nggak kelihatan. Wong gaib masa dirongsen dulu, ya. Jadi Rasul mengatakan demikian. Tentunya Rasul mengatakan karena Rasul mendapatkan wahyu. Rasul lebih paham, lebih tahu. Naam. Bukan dengan dengan menempelkan begini, bukan menghirup kemudian dia keluarkan. Sekali, dua kali, tiga kali, maka akan terbiasa. Kemudian hikmah yang lain jamaah. Hikmah yang lain juga diantaranya secara penelitian kontemporer. Ya. Di mana pintu utama kotoran yang masuk ke dalam jasad manusia. Pintu ya utama yang mana kotoran masuk ke tubuh manusia itu diantaranya selain dari lubang mulut, kemudian juga lubang hidung.
kemudian apa? Lewat pintu apa? Pintu lubang hidung. Ini diantaranya. Walaupun kita mengamalkan istinsyak, memasukkan air ke hidung ketika berkumur-kumur ini, bukan karena ada penelitian kontemporer juga bukan. Itu sebagai apa? Itu sebagai pendukung aja. Tetapi tujuan kita bukan karena ada penelitian, tetapi tujuan kita mengamalkan, memasukkan, menghirup air ke dalam ya hidungnya, itu karena Rasul yang mengajarkan. Mau itu ada penelitian ilmiah, penelitian kontemporer, nggak peduli. Yang penting saya mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita. Adapun penelitian itu sebagai pendukung, bukan sebagai melemahkan, bukan sebagai penggembos, bukan. Tetapi sebagai ya menguatkan. Sehingga di dalam kita mengamalkan bukan karena ada penelitian. Ya seperti dalam Islam daging babi haram. Kenapa haram? Ini setelah penelitian ternyata dagingnya ini ada misalnya apa? Cacing katanya. Ya, penelitian kontemporer dia membongkar bahwa ini menyingkap ada ini ada itu. Mau ada penelitian mau enggak ada karena Al-Qur'an telah melarang, Rasul telah melarang, ya sudah. Itu sebagai pendukung begitu. Khawatirnya kalau ini diharamkan, oh enggak apa-apa, ini sehat kok. Lah, repot nanti. Ya, jadi ya sebagaimana ya tadi hikmah yang ketiga, ya, apa itu? Ketika pintu masuk kotoran yang ada di dalam hidungnya, pintu masuk kotoran ke dalam jasadnya, dia sering bersihkan. Loh kan ada bulu hidung itu tidak mencukupi. Walaupun di antara kegunaannya adalah untuk mengurangi ya adanya virus, adanya kotoran macam-macam. Maka di antara untuk membantu membersihkan apa kotoran yang ada di hidung itu dengan apa? Itu dengan istinsyak, memasukkan menghirup air ke hidung dan dia mengeluarkan. Ya. Dan juga disebutkan tadi ya, orang yang menggunakan air ketika berwudu dan dia ya mengamalkan istinsyak tadi, maka akan ya di dalam hidungnya itu akan lebih bersih. Ini secara penelitian juga seperti itu. Ya, lebih bersih, warnanya lebih lebih cemerlang dan tidak lengket. Berbeda kalau orang yang apalagi orang yang enggak berwudu ya. Atau yang dia mau ya berwudu tapi ya tidak mengamalkan itu ya, maka hidungnya tetap kotor, warnanya gelap dan lengket. Itu secara penelitian demikian. Beda orang yang berwudu mengamalkan apa ya istinsyak tadi. Apalagi ditambah 5 kali setiap sholat dia mengamal, insya Allah bersih, bukan bersih banget ya. Kenapa? Karena 5 kali. Ya, karena 5 kali. Kecuali kalau memang sholatnya cuma setahun 2 kali. Wudunya pas sholat Idul Fitri sama sholat Idul Adha, ya itu wajar, itu kotor. Kenapa sholatnya itu cuma 2 kali setahun? Ditambah lagi kalau memang enggak sholat, wah tambah lagi. Naudzubillah. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ini adalah di antara apa? Di antara tata cara ya berwudu. Poin yang kelima adalah madmadah, yaitu berkumur sebagaimana tadi disebutkan dalam buku bimbingan Islam untuk pemula tadi halaman ke-16. Jadi di dalam bahasan berkumur-kumur itu ada 3 cakupan. Yang pertama adalah berkumur-kumur dengan menggerakkan air dalam mulutnya, kemudian juga menghirup air ke dalam hidungnya, kemudian yang ketiga mengeluarkan dengan cara satu telapak tangannya. Dengan cara apa? Ya, 1 telapak tangannya. Dan juga dibolehkan ya 2 kali atau sekali sebagaimana ini ya disebutkan oleh ya disebutkan ahli ilmu yang lain. Tapi kalau kita melihat hadis tadi ya yang dicontohkan oleh Abdullah bin Zaid itu apa? Ya 3 kali, kemudian yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib juga 3 kali.
Dan ada usaha di dalam berkumur-kumur dan juga istinsyak. Ada usaha, sehingga dengan itu kita mengetahui tata cara kesempurnaan di dalam berwudu. Kemudian dalam berwudu tadi istinsar, setelah dia menggunakan air di dalam mulutnya untuk berkumur-kumur dan menghirup air ke hidungnya dan dia keluarkan. Inilah yang disebut dengan istinsar, mengeluarkan air yang dia gunakan untuk berkumur-kumur. Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita di dalam belajar ilmu agama, belajar di dalam kita melakukan suatu amalan, yaitu di dalam beramal, yaitu amalan berwudu, sehingga sempurnanya salat seseorang itu dimulai dari sempurnanya sempurnanya ketika berwudu. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita lanjutkan insyaallah taala di pertemuan yang akan datang dengan poin yang kedua di dalam kitab ini, dalam poin yang kedua insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.